Tahu lamping mahkota well. Paus Fransiskus dalam Christus Vivit nomor 233. Daripada menjejali kaum muda dengan sekumpulan peraturan, lebih baik menumbuhkan keberanian dan mendidik mereka untuk memikul tanggung jawab dengan keyakinan bahwa bahkan kesalahan, kegagalan, dan krisis merupakan pengalaman yang dapat memperkuat kemanusiaan mereka. Tahu lamping mahkota well. Adiknya belajarnya bener nggak? Sering ditanyain nggak? Sering Pak, ada yang mantau gitu kan? Iya, anak sekarang apalagi jauh kalau nggak dipantau. Adiknya tinggal sama siapa? Kadang pulang 2 minggu sekali kan sambil pesantren Pak. Sekolah di pesantren. Oh, jadi nggak di rumah ya? Dari rumah. Di pesantren mana? Di Cipasung, Singaparna. Ya. Oh, Tasik ya? Tasik. Ya bagus lah. Jadi sekolahnya di pesantren. Lalu kakaknya selain bertanggung jawab mencari biaya dengan jualan tahu lamping, 2 minggu sekali pulang ya? Iya. Emang anaknya pulang kalau ini gak tentu, kalau pengen pulang ya pulang karena sebulan sekali gitu kan. kalau masnya pulang terus ke pesantren atau anaknya yang ke pesantren Pak? Oh, ke pesantren. Yang sering dipantau apanya? Kalau anak sekolah itu Ya kelakuannya gitu kan. kelakuannya ya. Saya kan nggak ada anak. Iya. Jadi ya tanya ke yang bujang yang belum juga ada anak. Saya belum pengalaman gitu. Tapi kan itu kan mudah toh. Iya. Paling tidak kan kita tahu lah. Kalau anak remaja itu apa yang harus dipantau. Iya. Biasanya apa? Kelakuan, terus belajarnya Ya pendidikannya dipantau kan, ada yang masuk ada yang enggak gitu kan. Sekarang kebanyakannya Hah? dan kemana bener ya Pak? Well. Dek, sini dek. Ini yang sakit waktu itu toh? Iya. Sudah sehat dek ya? Sehat. Nang ning nung ning lang ning nung. Dulu saya ketemunya di rumah sakit. Ini yang sakit yang gede atau yang kecil karena sama-sama di box tempat tidur. Kok anaknya mau sekolah di pesantren itu kenapa? Sempat diungkapkan. Kok anaknya, adiknya? Belum Pak. Adiknya. Baru setahun sih. Enggak, Saya tapi pulangnya jarang gitu, cuma 6 bulan sekali. enggak, bukan, tapi kok memilih pesantren dan bukan sekolah yang lain, sekolah umum. Kenapa? Jadi pengen jadi intinya mau pengen jadi Pak Ustadz gitu. Oh, Kalau di saya mah gitu kan Pak. pengen jadi ustadz. Ada pesan untuk anaknya, kalau nanti kamu jadi ustadz harus Belum. apa itu? Belum ya? Belum. Tapi kira-kira apa? Kira-kira kalau melihat situasi seperti sekarang ini, Ya. kalau misalnya anaknya itu mendapatkan tugas dari sekolah, anaknya mau menjadi ustadz, lalu ini kakaknya apa yang mau dipesankan? Yang dipesankan yang baik-baik saja Pak, cinta buat benar yang benar gitu. Baik-baik saja. Maksudnya baik-baik saja itu apa? Ya baik-baik saja tuh, yang penting bisa jaga diri pribadi kan Pak. Bisa jaga diri pribadi. Kan gak selamanya maksudnya dibayain sama saya terus kan. Tapi kalau misalnya nanti sudah menjadi ustadz, lalu yang diharapkan menjadi ustadz yang seperti apa? Kalau melihat situasi sekarang, menurut Mas, kakaknya nih. Belum tentu, belum kelihatan sih Pak. Tapi kan yang sudah pasti dia sudah bilang, kenapa memilih pesantren? Karena pengen jadi ustadz, ya kan? Iya. Nah, kalau nanti sudah jadi ustadz, lalu dia bertanya kepada kakaknya, apa yang harus saya perhatikan? Lalu apa jawabnya? Belum bingung gitu. belum nyampe ya, Belum nyampe. Apa? Gimana perasaan kakaknya? Perasaan kakaknya terhadap adiknya
yang silakan mau sekolah kemana, lalu kemudian memilihnya Iya. ke pesantren. Kan kalau kalau kebanyakan takut tertekan gimana kan Pak. Mendingan nurutin kemauan hatinya dia kan, pengennya kemana lanjut gitu jangan. Yang penting benar jujur kan. Jujur adekku, kamu harus jujur. Itu di pesantren paling 2 bulan 3 bulan pulang. Kamu harus jujur, jujur adekku, kamu harus jujur. Kenapa pesannya jujur? Memang sekarang banyak orang yang tidak jujur. Ya yang penting jujur, mau kemana kan aman gitu Pak. Jadi nggak misalkan nggak pendek lengkah gitu. Kalau jujur mah Pak, mau kemana-mana juga kan nyaman. Nyaman ya. Banyak yang percaya gitu kan Pak. Hidup sekarang tuh modalnya harus jujur. Iya. Saya belum lama ngobrol dengan seorang nenek. Iya. Saleh nenek itu, agamanya Muslim. Dia juga bilang kepada saya, yang penting sekarang ini orang itu kalau hidup harus jujur. Kalau kita jujur itu banyak orang yang percaya ke kita. Iya. Dalam banyak hal. Kalau kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, itu enak. Mungkin sekarang tuh tidak mudah ya nyari orang yang jujur ya. Mudah gak mudah sih Pak. Mudah. Kadang-kadang mudah gak mudah, dibilang mudah gak mudah. Di depan baik, tahu-tahu di belakang kan beda lagi. Tahu nggak? Salah satu musuh besar bangsa kita adalah korupsi. Iya. Dan korupsi itu dilakukan oleh orang yang tidak jujur. Tuh ya kan? Jadi kalau orang itu tidak jujur, wah itu kalau diikuti ternyata bisa berlanjut melakukan kejahatan yang menyengsarakan banyak orang. Menyengsarakan masyarakat ya Pak. Kan banyak hak masyarakat yang dikorupsi oleh orang yang tidak jujur. Makanya ngeri. Tapi hebat. Nomor 1, yang penting itu kan sekarang itu kan bagaimana menjadi orang yang jujur. Tapi betul hebat. Seperti ini. Ini jujur, nggak pernah menutupi gendutnya. Jujur. Tapi nggak pusing ya dengan adiknya ya. Alhamdulillah enggak sih Pak. Karena sudah di pesantren. Di pesantren kan pendidikan ketat. Bahkan mau keluar juga kan harus izin. Kadang-kadang memang dibutuhkan kan seperti itu. Aturan yang ketat. Jadi yang ketat itu, yang dibutuhkan sekarang ini bukan hanya baju. Baju ketat. Perlu disiplin. Perlu. Disiplin hidup juga perlu. Pesantrennya hebat ya. Mau pakai sambal nggak? Apa? Ininya yang serabik. Enggak saya, enggak cukup. Saya enggak. Well. Enggak, saya mau jalan nih. Nah, lain kali saja makan di sini. Well. Gak bisa nolak, udah lanjut. Harus dimakan. Aduh, duh. Perutnya kenyang. Well. Lagu Romo dong. Darlia. Hah? Oh ya benar. Tahu Hari Mukti. Hari Mukti. Duh. Ku tak percaya. Well. Wah ini diam-diam ternyata banyak pengetahuan lagu ini. Iya. Banyak orang hebat yang dulunya itu orang jalanan. Penyanyi-penyanyi itu kan juga tidak sedikit yang dulunya Pengamen kan kebanyakan. pengamen, yang dulunya Jadi musisi sekarang. tukang mabuk. Tapi ya bertobat lalu menjadi orang hebat kan. Iya. Well. Ada nggak yang dikhawatirkan dari adiknya yang baru kelas 1 tadi ya? Iya kalau satu Di pesantren kelas 1. Satu apa? satu MTS itu sama MTS itu tingkat SMP, SMA. SMA.
tingkat SMA itu remaja. Remaja. Apa yang dikhawatirkan, ada nggak? Khawatirkan nggak ada Pak. Kan ini di awasi sama kakak kalau seminggu sekali kan di sana ada kan. Hah? Yang jenguk gitu kan seminggu sekali. Gimana Cing teh? Kan ada pengawasnya nanya Ya. gimana. Tapi anak senang sekolah di sana. Alhamdulillah ditanya senang betah gitu Betah. Pak, nyaman ya. Wah ya syukurlah. Nah itu yang saya maksud. Kalau mau memantau Ya. adik yang di pesantren yang level SMA kelas 1, apa yang dipantau kan termasuk di dalamnya, di samping kelakuannya Ya. juga seneng nggak, betah nggak. Nah itu berarti hatinya juga dipantau, Iya. betah nggak. Kan ditanya nyaman betah syukur itu cinta. Ini teman kita nih juga rajin memantau. Ini pancingnya masih ada nggak nih? Betul. Soalnya hobi teman kita nih mancing. Mancing dipantau terus.